Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi di pekan ketiga ini. Ya, di pekan ketiga ini tema kita masih tentang ekosistem alami. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa. Ya, teman-teman, seperti biasa ya, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama ada ekosistem gurun. Gurun adalah suatu daerah di mana curah hujannya sangat sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Sedangkan ekosistem stepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain. Nah, itu ya sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya kalian bisa belajar di Sentra Sains. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Ya, teman-teman, mulai pekan ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar dulu penjumlahan dan pengurangannya. Kalian perlu selalu ingat ya, bahwa bilangan bulat itu memiliki bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka kita perlu memperhatikan tanda positif dan tanda negatif dari setiap bilangannya. Operasi hitung bilangan bulat memiliki rumus tersendiri. Ini untuk memudahkan kalian menghitung bilangan bulat. Ya, yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat ya. Kita belajar dulu penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini ada rumusnya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Positif ditambah positif kecil ditambah positif kecil sama dengan positif besar. Nah, negatif kecil ditambah negatif kecil sama dengan negatif besar. Bagaimana kalau dia positif ditambah dengan negatif? Nah, perlu diperhatikan yang paling besar bilangannya yang mana? Bilangan positif atau bilangan negatifnya? Kalau yang lebih besar itu bilangan positifnya, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau bilangan negatifnya yang lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Ya, sebagai contoh Ibu Siti akan kasih contoh dengan angka. Yang pertama, positif ditambah positif. Ini positif kecil ditambah positif kecil. Maka hasilnya akan jadi positif besar. Bilangannya lebih besar. Oke, negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. Ya, negatif 10. Tinggal dijumlah saja angkanya. Negatif 4 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 10. Negatif besar. Nah, ini positif besar ditambah negatif kecil. Negatifnya lebih kecil, bilangan negatifnya lebih kecil daripada bilangan positifnya. Maka ini tinggal dirubah aja, 12 dikurang 6. Ini sama dengan 12 dikurang 6. Maka hasilnya adalah positif 6. Ya, kalian perhatikan saja bilangan positif dan bilangan negatifnya. Kemudian, bagaimana kalau negatifnya yang besar? 6 ditambah negatif 12. 6 ini positif kecil ditambah negatif 12 adalah negatif besar. Maka hasilnya sama dengan negatif 6. Positif ke kecil, negatif kecil. Karena negatif 12 ini punya hutang 6, positif 6, maka hasilnya negatif 6. Nah, itu yang penjumlahan ya, teman-teman. Ada pengurangan, kita akan belajar pengurangan juga. Ini rumusnya.
positif dikurang positif, negatif dikurang negatif, positif dikurang negatif, dan negatif dikurang positif. Ya, Ibu Siti akan langsung kasih contoh dengan angka biar kalian lebih paham. Nah, yang pertama, positif dikurang positif. Positif 6 dikurang positif 4. Ini langsung dikurangkan seperti pengurangan biasa ya teman-teman. 6 dikurang 4, maka hasilnya 2. Tapi bagaimana jika bilangan keduanya lebih besar? 4 dikurang 6. Maka hasilnya bagaimana? Ya, berarti dia masih punya hutang 2. Maka hasilnya negatif 2. Karena bilangan keduanya lebih besar. Oke, yang B. Negatif 6 dikurang negatif 4. Rumus kedua ya. Negatif 6 dikurang negatif 4. Maka hasilnya kurang ketemu negatif akan jadi tambah. Negatif 6 ditambah 4. Positif 4. Ya. Diingat ya teman-teman. Kurang ketemu negatif hasilnya adalah tambah, berubah jadi tambah. Nah, ini tinggal kalian lihat rumus penjumlahan tadi. Negatif 6 ditambah 4. Negatif besar ditambah positif kecil. Maka hasilnya negatif kecil. Ya. Kemudian, bagaimana kalau kita balik? Negatif 4 dikurang negatif 6. Ini maka hasilnya negatif 4 ditambah 6. Karena kurang ketemu negatif itu jadi tambah. Nah, ini kalian lihat lagi di rumus penjumlahan. Negatif kecil ditambah positif besar. Maka hasilnya adalah positif kecil. Nih, tinggal dikurang saja angkanya. 6 dikurang 4. Oke. Kemudian rumus ketiga, positif dikurang negatif. Misal 12 dikurang negatif 6. Ini kalian lihat rumusnya, operasi hitungnya kurang ketemu negatif. Maka jadi positif. Tambah ya, jadi tambah maksud Ibu Siti. 12 ditambah 6. Hasilnya 18, positif 18. Kemudian bagaimana kalau kita balik? Positif 6 dikurang negatif 12. Maka ini kurang ketemu negatif jadi tambah. 6 ditambah 12. Positif 12. Maka hasilnya akan tetap jadi 18. Berarti untuk rumus yang C ini tidak berpengaruh, hasilnya akan tetap sama walaupun angkanya ditukar ya, posisinya ditukar. Oke, untuk yang D. Misal negatif ditambah positif. Negatif 6 maksud Ibu Siti negatif dikurang positif. Negatif 6 dikurang positif 12. Maka ini hasilnya akan jadi ya negatif 18. Kalian tinggal menjumlahkan angkanya saja ya untuk rumus yang keempat ini. Tapi hasilnya adalah negatif. Bagaimana kalau kita tukar angkanya? Negatif 12 dikurang 6. Nah, hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 18. Oke, paham? Ya, kalian pelajari lagi. Kalau kalian kurang paham, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi ya, insya Allah kalian paham dengan materi hari ini. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.